Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarabbun, kembali lagi di channel Kucing Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku textbox IPS topik 2024, yaitu di bab 45. Di bab 45 ini pembahasannya adalah tentang Nungchangmul JP. Kata Nungchangmul itu artinya adalah produk pertanian atau tanaman. Kata JP itu artinya adalah budidaya. Jadi kalau Nungchangmul JP artinya adalah budidaya produk pertanian. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada percakapan antara dua orang ya Yarpun ya, yaitu ini laki-laki dan perempuan ini sedang bercakap-cakap. Yang laki-laki ini berkata ikoto talkayo, seperti itu ya. Jadi kalau ada pola kalimat belakangnya itu ada kata elkayo, itu artinya apa? Itu berfungsi untuk memberi saran ya, memberi saran kepada orang lain, atau bisa juga diartikan itu adalah meminta saran kepada orang lain atau meminta nasihat kepada orang lain, seperti itu ya Yarpun. Jadi kita artikan itu adalah apakah sebaiknya apabila ini difungsikan untuk meminta saran kepada orang lain, dan bisa juga diartikan itu bagaimana kalau apabila difungsikan untuk memberikan nasihat kepada orang lain, seperti itu ya. Tapi di kalimat ini itu difungsikan untuk meminta saran dari orang lain ya Yarpun ya. Jadi kita artikan itu adalah apakah sebaiknya ikoto talkayo. Jadi apakah sebaiknya kita memetik ini juga, seperti itu. Yang laki-laki bilang seperti itu. Lalu yang wanita ini menjawab, 아니요, 작은 것은 따지 말고 큰 것만 따세요. Jadi tidak, jadi hal yang kecil, maksudnya itu buah yang kecil itu jimalku, itu jangan dipetik. Lalu ya, lalu petiklah hanya yang besar. Petiklah hanya hal yang besar, maksudnya itu petiklah hanya yang besar saja. Seperti itu ya Yarpun ya. Lalu munbab, tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 45 ini adalah bentuknya el-kahata. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada kata el-kahata, itu fungsinya untuk diartikan berpikir ingin. Jadi subjeknya itu adalah saya ya. Saya berpikir ingin, seperti itu. Lalu pola kalimat jimalku itu artinya adalah jangan. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di belakang ya Yarpun ya. Terus owi, kosakata yang akan kita pelajari di bab 45 ini adalah tentang congcak kalian owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan tanaman pangan. Lalu kosakata selanjutnya itu adalah tentang kwasu JB kalian owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan budidaya buah. Lalu munwawa jangpo, budaya dan informasinya itu adalah tentang smart farm. Ini berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu smart farm, itu tulisannya ya. Itu artinya adalah pertanian cerdas, seperti itu. Sekarang 학습 목표 ya, target pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya di bab 45 ini adalah tentang 농작물 재배 필요한 어휘와 요연을 사용할 수 있다. Jadi kita dituntut untuk el-suit bisa menggunakan ekspresi dan kosakata yang diperlukan pada budidaya tanaman. Lalu target pembelajarannya yang kedua itu adalah tentang 작업중 금지 사항에 대해 말할 수 있다. Kita dituntut untuk el-suit bisa berbicara tentang sahang, itu adalah hal atau sesuatu ya. Kita dituntut untuk bisa berbicara tentang hal larangan atau suatu larangan, jung itu di tengah-tengah kerja atau di saat kerja, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang owi ya Yarpun, yang kosakata satu ini. Jadi kosakata satu ini itu adalah tentang conjak kwalion owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan tanaman pangan. Jadi conjak itu adalah tanaman pangan ya Yarpun. Yang pertama itu ada kata nun. Nun itu sawah. Kata binil house. Jadi house itu berasal dari bahasa Inggris ya. House itu tulisannya ya. Jadi binil house itu bukan rumah kaca ya Yarpun ya, tapi rumah plastik. Karena kata binil ini artinya adalah plastik. Kata house ini berasal dari bahasa Inggris itu adalah
house tulisannya gitu ya. Jadi vinyl house itu adalah rumah plastik. Biasanya itu kalau petani menanam tuh di dalam rumah plastik ini ya. Ini di dalamnya itu ditanamin kayak sawi atau bisa ditanamin selada dan lain-lain itu. Terus ada kata jijute itu adalah penopang kayak seperti ini, itu adalah jijute. Terus ada kata ultarimang을 설치하다 atau ultarimang을 Cita itu adalah memasang. Kata solcihata itu adalah memasang. Ini memasang jaring pagar. Kata ultarimang itu adalah jaring pagar. Kata pat itu ladang ya Yorobun. Terus ini ada kata siasel purida itu menabur benih. Kata mojongel simta, simta itu menanam ya, menanam bibit. Terus ada kata birio pupuk, terus sap itu sekop, terus mopan itu persemaian, terus monekirelata itu adalah menanam bibit padi ya, menanam bibit padi. Terus pajung sangja atau yungmo sangja itu adalah kotak benih ya, atau ini bagi pembibitan ini ya, jadi kotak untuk menaruh benih ini loh ya. Terus ada kata koremel juta itu adalah menabur pupuk ya. Terus humi itu cangkul tangan ya, cangkulnya yang kecil seperti ini itu namanya adalah humi. Terus ada kata kokwengi itu pangkur. Terus ada Usero mural data itu adalah menyiram air dengan menggunakan selang. Kyongungi itu adalah mesin pembajak sawah ya. Selanjutnya nongcangmul ya Yorobun, nongcangmul itu artinya adalah tanaman ya. Tanaman yang pertama ada goju. Goju itu adalah cabai. Kata oi, timun, obak, labu kuning. Cara memanennya dengan cara tada, itu memetik. Terus stroberi, talgi. Talgi juga dipetik ya Yorobun ya. Jadi talgir tada itu memetik stroberi. Terus kata bejo itu sawi putih. Mu itu lobak. Cara memanennya dengan cara popta itu mencabut. Terus gokuma ubi, kamja kentang itu cara memanennya dengan cara keta itu menggali atau digali. Sekarang nat itu sabit ya Yorobun, sabit. Paida menggali, kurani rusa air. Ta mokta itu makan. Kata tata itu artinya adalah memetik ya, jadi makan dengan dipetik ya, makan dengan cara memetik buah apa gitu ya. Terus imsakwi daun. Terus namut kaji itu dahan atau ranting ya. Biorel beta itu artinya adalah memotong batang padi. Traktor itu traktor. Kabel tie itu adalah kabel tis ya, tahu ya kabel tis ya. Kabel tis itu adalah kabel yang misalnya ditarik itu dia itu terus jadi terkunci atau mengecang, itu kabel tis itu, atau pengikat kabel. Terus namo cita itu jatuh atau roboh. Sekarang almajun gosel kula bukiwa kaji munjangan wansong aseo. Jadi pilih hal atau pilih kosakata yang benar lalu sempurnakanlah kalimatnya sama seperti dengan contohnya. Ya, kosakatanya kita artikan terlebih dahulu ya Bun ya. Kata juta itu adalah memberi, kata popta itu mencabut, kata keta itu menggali ya, menggali ubi jalar, menggali kentang itu dengan kata keta. Terpata itu pun menggali ya, tapi menggali tanah seperti itu. Oke ya Bun, yang nomor satu buki contohnya kamjarel keko ismida. Jadi kalau kamja itu memanennya dengan cara digali ya, jadi sedang menggali kentang ya. Nomor satu beju를 뽑고 있습니다. Jadi kalau beju sawi putih itu memanennya dengan cara dicabut ya. Jadi ini artinya adalah sedang mencabut beju sawi putih. Maksudnya itu sedang memanen sawi putih, karena kalau sawi putih itu memanennya dengan cara dicabut ya. Nomor dua itu ada kata koremel juku ismida, itu sedang memberikan air atau korem itu adalah pupuk ya, pupuk atau kompos ya, sedang memberikan pupuk. Terus tangel pako ismida itu sedang menggali tanah.
Sekarang kita lanjutkan yang munbab ya pun yang tata bahasa satu ini. Jadi tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 45 ini adalah bentuknya kata kerja plus LKHata. Itu artinya adalah ini ya, melekat pada kata kerja untuk menunjukkan adanya kemauan untuk melakukan sesuatu meskipun belum diputuskan dengan jelas. Subjeknya adalah orang pertama. Orang pertama itu adalah subjeknya, berarti saya. Seperti itu ya. Makanya kita tulis saya berpikir ingin apa gitu ya. Jadi LKY itu artinya adalah saya berpikir ingin apa, seperti itu. Oke, cara membuat kalimatnya itu seperti ini ya. Saya besarkan biar lebih enak. Oke. Jadi kata kerja yang akhirannya itu adalah konsonan ya, itu ditambah kata ilkahata ya. Kata ikta itu artinya adalah membaca, kalau ilkahata itu artinya adalah saya berpikir ingin membaca, seperti itu ya. Jadi subjeknya itu adalah saya berpikir ingin membaca. Lalu kata kerja yang akhirannya itu adalah vokal, lalu kata kerja yang akhirannya itu adalah konsonan, tapi konsonan huruf L ya. Itu ditambah kata LKH. Contohnya kayak jata. Jata itu huruf terakhirnya itu A. A itu vokal atau konsonan, A itu adalah huruf konsonan. Maka jata menjadi jalkahata. Kata jata tidur, kalau jalkahata artinya adalah saya berpikir ingin tidur. Seperti itu. Kata yolta, yolta huruf terakhirnya adalah huruf konsonan, tapi konsonan huruf L ya. Yolta itu membuka. Kalau yolkahata itu artinya itu adalah saya berpikir ingin membuka, seperti itu. Sekarang kita artikan yang contohnya ini ya pun ya, biar lebih enak. Saya besarkan. Ya seperti ini ya, mantap ya. 날씨가 좋으니까 오늘은 따뜻한 음식을 먹을까 해요. Jadi nika itu dikarenakan cuacanya dingin ya. Saya berpikir ingin makan makanan yang hangat hari ini, atau hari ini saya berpikir ingin makan makanan yang hangat. Terus bawahnya 내일은 밭에 씨앗을 뿌릴까 해요. Jadi besok ya, besok saya berpikir ya, besok saya berpikir ingin menaburkan benih di ladang, seperti itu. Terus bawahnya 네 찬한 씨 점심 먹고 뭘 할 거예요. Jadi saudara Nichanan, kamu makan siang, kemudian kemungkinan akan melakukan apa ya. 저는 작업장 청소를 할까 해요. Jadi saya berpikir ingin, jadi 청소하다 itu membersihkan tempat kerja, seperti itu. Selanjutnya latihan 1 ya 여러분, 그림을 보고, jadi lihatlah gambar, kemudian LKH타를 사용해, jadi gunakanlah pola kalimat LKH타, 대화를 완성하세요, lalu sempurnakanlah percakapannya. Yang nomor 1 ya 여러분, 오후에 뭘 할 거예요. Jadi kemungkinan akan melakukan apa pada siang hari nanti. 오이를 딸까 해요. Jadi alka 해요 artinya adalah saya berpikir ingin, tada itu memetik ya. Saya berpikir ingin memetik ui itu timun. Nomor 2, 내일은 뭘 할 거예요. Jadi besok itu kemungkinan akan melakukan apa? 밭에 모종을 심을까 해요. Saya berpikir ingin menanam bibit di ladang ya, menanam bibit di ladang. Sekarang nomor 3, mul sasil koyeyo. Jadi ini berasal dari kata sata ya pun. Sata itu artinya adalah membeli. Kalau sasi ya, sasi itu membeli tapi dalam bentuk honorific ya ya. Sata itu membeli. Kalau sasita itu adalah membeli tapi dalam bentuk honorific. Ini bukan diartikan sasil. Kalau sasil sendiri itu artinya adalah fakta ya. Kalau kalian mengartikan sasil pasti bingung ya. Loh kan artinya fakta ini mas ya. Bukan itu ya. Yang betul ini adalah diartikan membeli, sata itu membeli, terus ditambahi kata sita itu adalah bentuk honorific dari membeli. Jadi sasita menjadi sasil koyeyo. Jadi kemungkinan akan membeli apa, seperti itu ya. Pajung sangjarel salkaheyo. Jadi alkaheyo itu saya berpikir ingin membeli bagi pembibitan atau kotak pembibitan itu ya. Nomor 4,
Jumare mul hasil koyo. Sama ya ini ya. Ini berasal dari kata hata. Hata itu melakukan, kalau hasita itu melakukan dalam bentuk honorifik ya. Jadi al-qayo kemungkinan akan melakukan apa pada akhir pekan nanti. Binil hauserel solci hal kaheyo. Saya berpikir ingin memasang binil haus, itu adalah rumah plastik. Selanjutnya yang latihan 2 ini ya 여러분, 그림을 보고 보기와 같이 대화해 보세요. Jadi lihatlah gambar, kemudian cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu seperti ini ya 여러분. Kata 비료를 옮기다 itu memindahkan pupuk, kata sure itu adalah gerobak tangan seperti ini itu. Kita buat kalimat jadinya seperti ini ya. 어떻게 비료를 옮길 거예요. Jadi al 거예요 artinya adalah kemungkinan akan. Kemungkinan akan memindahkan pupuknya itu dengan bagaimana, seperti itu ya. Jadi surero umkil kaheo, saya berpikir ingin memindahkannya dengan menggunakan sure. Sure itu adalah gerobak tangan, sama seperti ini. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분, mupanel umkita itu adalah memindahkan pembibitan. Jadi memindahkan persemaian. Terus ada kata traktor, itu adalah traktor. Jadi kita rubah sama seperti yang ini ya 여러분. 어떻게 mupanel umkil koyeyo. Al koyeyo kemungkinan akan memindahkan persemaiannya itu bagaimana, seperti itu ya. Jadi traktoro umkil kaheo, saya berpikir ingin memindahkannya dengan menggunakan traktor, seperti itu. Terus yang nomor 2 ya 여러분, 감자를 캐다 itu artinya adalah menggali kentang. Terus ada kata humi. Humi itu adalah cangkul tangan. Kita masukkan ke dalam kalimatnya sini. 어떻게 감자를 캘 거예요. Seperti itu ya. Kemungkinan akan menggali kentangnya itu bagaimana. Lalu humi로 갤 거예요 atau humi로 감자를 갤 거예요. Itu juga bisa ya. Jadi saya kemungkinan akan menggalinya ya dengan menggunakan menggali kentangnya dengan menggunakan humi. Itu adalah cangkul tangan ini. Sekarang yang nomor 3 ya pun, 벼를 베다. Ya, 벼를 베다 itu artinya adalah memotong batang padi. Jadi memotong batang padi. Jadi kita masukkan ke dalam sini. 어떻게 벼를 벨 거예요. Jadi 어떻게 벼를 벨 거예요. Jadi kemungkinan akan memotong batang padinya itu bagaimana. Nat itu adalah arit atau sapit ya. Berarti nasero, bukan natro tapi nasero bil koyeyo. Jadi saya akan memotongnya atau saya kemungkinan akan memotongnya nasero itu dengan menggunakan arit atau sapit. Sekarang yang nomor 4, pate murel juta itu adalah memberikan air atau menyiram air ke ladang atau di ladang. Kata huse itu selang. Jadi kita masukkan 어떻게 pate murel jul koyeyo. Jadi el koyeyo itu adalah akan. Kemungkinan akan jul koyeyo, kemungkinan akan memberi air atau menyiramkan air di ladang itu 어떻게 bagaimana, seperti itu ya. Jadi husero murel jul koyeyo. Jadi husero murel jul koyeyo. Jadi memberikan air atau menyiram air dengan menggunakan selang, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang tewa il ya 여러분. Yang percakapan 1 ini ada percakapan antara Darindu dan Sajangnim. Jadi Sajangnim ini adalah bos pemilik ladang ya 여러분. Jadi Darindu ini berkata, Sajangnim padi 엉망이에요. Jadi Pak Mandor, ladangnya itu berantakan sekali. Tangtu paiko, jadi tanahnya juga tergali. Kemudian namut kajidel도 다 부러졌어요. Jadi namut kajidel itu adalah dahan-dahan pohonnya pun ya, dahan-dahan pohonnya pun semuanya itu patah.
Lalu Pak Mandor ini membalas, "Iron 밤에 고라니까 내려와서." Jadi yang seperti ini itu sebab pada malam hari tadi itu telah datang turun. Maksudnya telah datang turun itu adalah telah kemasukan gitu ya, telah kemasukan Qurani ya. Telah dimasuki Qurani 열매와 임사귀를 따먹는 것 같네요. Jadi sepertinya mereka itu memakan ya, memakan dengan memetik ya. Memakan dengan memetik dedaunan dan buah-buahan ya, seperti itu. Lalu Tarindu membalas, "여기 보니까 dikarenakan melihat di sini 울타리망 밑으로 들어온 것 같아요." Jadi 것 같아요, sepertinya mereka itu telah datang masuk itu di bawah jaring pagar, seperti itu ya. Jadi melalui bawah jaring pagar. Lalu Sajangnim ini menjawab, "그러네요." Ya, benar sekali ya. Ya begitu ya, seperti itu. Terus 울타리망을 튼튼한 것으로 다시 지어야겠어요. Sepertinya kita itu kata cita itu bisa diatur memainkan, bisa diartikan itu memasang ya. Jadi 지어야겠어요 itu sepertinya kita itu harus memasang sekali lagi ya, sekali lagi dengan hal yang kokoh, dengan sesuatu yang kokoh ya, jaring pagarnya seperti itu. 창고에 울타리망이 있는데, jadi di gudang itu ada jaring pagar ya. Di gudang itu ada jaring pagarnya. Jadi nanti itu jadi 좀 갖다 주세요. Jadi saya mohon untuk membawakannya. Terus yang tadi itu menjawab, "네, 여기 지주대도 넘어져서." Jadi di sini itu sebab ya, ini kata 지주대도 itu adalah tiang penyangganya pun ya. Jadi 지주대 itu tiang penyangganya pun itu sebab telah roboh. 다시 박아야겠어요. Sepertinya kita itu harus menancapkannya lagi. Terus yang Sajang ini membalas, "그럼 망치하고 케이블 타이도." Jadi kalau begitu palu dan kabel tis pun ya, kabel tis tahu ya, "같이 가져오세요." Jadi bawakanlah datang bersama-sama, seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya ya, ya, ada di track 248. Mari kita dengarkan. Oke, selamat mendengarkan. 사장님, 밭이 엉망이에요. 땅도 파이고 나뭇가지들도 다 부러졌어요. 이런, 밤에 고라니가 내려와서 열매와 잎사귀를 따먹은 것 같네요. 여기 보니까 울타리망 밑으로 들어온 것 같아요. 그러네요. 울타리망을 튼튼한 것으로 다시 쳐야겠어요. 창고에 울타리망이 있는데 좀 갖다 주세요. 네. 여기 지주대도 넘어져서 다시 박아야겠어요. 그럼 망치하고 케이블 타이도 같이 가져오세요. 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya ya. Yarabbun, yang nomor 1, 밭에 무슨 문제가 있어요? Jadi di ladang itu ada masalah apa? Seperti pertanyaannya ya. Jadi di gudang itu ada masalah apa? Jadi jawabannya itu adalah tadi kemasukan Qurani ya, kemasukan rusa, lalu dahan-dahannya itu patah. Jadi jawabannya nih ya, Quranika neryawaso. Jadi Quranika neryawaso sebab kemasukan Qurani atau sebab kemasukan rusa, seperti itu ya. Maka ini ya, ini 나뭇 가지들도 다 부러졌어요. ini dari sini. 땅도 파이고 나뭇 가지들도 다 부러졌어요. Jadi tanahnya itu tergali, kemudian ini tadi dahan-dahan pohonnya pun semuanya itu patah. Jadi jawabannya itu adalah Quranika neryawaso, sebab kedatangan Qurani atau sebab kedatangan rusa, maka
땅도 파이고 나뭇가지들도 다 부러졌어요. Maka tanahnya pun tergali, kemudian ini dahan-dahan pohonnya pun semuanya patah. Itu jawabannya. sekarang yang nomor 2 여러분, 다린도 씨는 창고에서 물 가져야 돼요. Jadi saudara Darindu itu ya 돼요, harus membawa datang apa dari gudang, seperti itu ya. Jadi Darindu itu harus membawa datang ini ultarimang ya, ultarimang terus koma ultarimang하고 terus disuruh membawakan ini juga ya, 망치하고 케이블 타이를 가져올게요. akan membawa datang ini tadi pagar ini tadi ya, jaring pagar, lalu membawa datang palu, lalu juga membawa datang kabel tie atau kabel tis, seperti itu. Selanjutnya, 제시된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해보세요. cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas ya 여러분. Oke. 눈에 물을 대다 itu artinya adalah menyiram air di sawah. Terus 모내기를 하다 itu adalah menanam bibit. Kata huse itu selang ya 여러분. Kita masukkan kalimatnya jadinya seperti ini. 오늘은 물 할 거예요. Jadi hari ini kemungkinan akan melakukan apa? 눈에 물을 댈까 해요. Jadi 눈에 물을 댈까 해요. Heyo artinya adalah saya pikir ingin ya. Saya berpikir ingin menyiram air di sawah, seperti itu. 곧 모내기를 한다고 했어요. So itu sebab ya, sebab katanya itu akan 곧 itu segera, akan segera ditanami bibit. 그래요, begitukah? 그럼 같이 합시다. Kalau begitu, ayo kita lakukan bersama-sama. 우스를 가져올게요. Aku akan membawa datang use, selangnya, seperti itu. Sekarang yang kosakata di bawahnya ya 여러분 ya. 밭에 거름을 주다 itu memberikan pupuk di ladang. Lalu mujung을 심다 itu menanam bibit. Lalu 거름 itu artinya adalah pupuk ya. Kita masukkan ke dalam kalimatnya jadinya seperti gini. 오늘은 뭘 할 거예요. Jadi hari ini itu kemungkinan akan melakukan apa, seperti itu ya. Lalu ini 밭에 거름을 줄까 해요. Jadi saya berpikir ingin memberikan pupuk di ladang, seperti itu. 곧 모종을 심는다고 했어요. Jadi 곧 모종을 심는다고 했어요. sebab akan segera ditanami bibit, seperti itu. 그래요, begitukah? 그럼 같이 합시다. Kalau begitu, ayo kita lakukan bersama-sama. 거름을 가져올게요. Aku akan membawa datang pupuknya. Sekarang yang bareng bisa kalian dengarkan sendiri ya 여러분 ya. 1. 안아요. 안을까요? 2. 싫어요. 달았어. Selanjutnya yang 어휘 ya 여러분, yang kosakata 2 ini. Jadi kosakata 2 ini adalah tentang 과수 재배 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan budidaya buah ya. Yang pertama ada 과수원, itu adalah kebun buah. Kata 봉지를 세우다 itu artinya adalah menutupi dengan ini ya, kertas pelindung itu. Jadi kalau kalian beli buah itu kan ada kayak bantalan pelindung buahnya itu ya. Itulah yang dimaksud dengan menutupi dengan bantalan pelindung buahnya itu dengan kata 봉지를 세우다. Kata masker을 쓰다 itu menggunakan masker. 장갑을 끼다 ya, 장갑을 끼다 itu memakai sarung tangan. Terus kata memanen, 사다리 itu tangga yang ini ya buat naik pohon ini. Terus 농약을 뿌리다 menyemprotkan pestisida. Kata 예초기 itu adalah mesin pemotong rumput. Kata 잡초를 제거하다 itu artinya adalah menghilangkan gulma.
Terus ada kata naruda itu membawa, terus ada kata muda mengumpulkan, sangjai tamda. Tamda itu memasukkan ya, memasukkan ke kotak atau memasukkan ke kardus juga bisa ya. Terus terakhir sita itu memuatnya ke truk seperti itu. Terus kuail, kosakata tentang kuail buah-buahan ada buksonga buah persik, camwi itu melon Korea, kata B itu pir, kata gam itu kesemek, kata kyul jeruk, blueberry itu blueberry, podo anggur. Terus salcak, salcak itu artinya adalah dengan ringan ya, ya. Salcak itu dengan ringan. Kata ikta itu adalah matang. Kata ini pukta itu adalah merah tua ya. Ini merah cenderung ke merah tua ya. Pukta ini ternyata pionata itu mengganti atau mengubah. Kata sonjakuki namda menyisakan jejak tangan atau menyisakan bekas tangan ya, itu dengan kata sonjakuki namda. Selanjutnya almajin gosel kula, jadi pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar, tewara wansong hasil, sempurnakanlah percakapannya. Kosakatanya kita artikan terlebih dahulu ya. Bunyi kata tamda, tamda itu adalah memasukkan, kata tada itu adalah memetik, kata sui wuda itu adalah memasang ya, maksudnya itu menutupi, menutupi gitu ya. Terus jeko hata itu menyingkirkan, cenderung ke menyingkirkan atau menghilangkan. Yang nomor satu mul hal kayo, jadi akan melakukan apa? Jadi pinil hausei kaso pergi ke rumah plastik lalu talkirel taseo, jadi petiklah stroberi seperti itu. Nomor dua mulai soyo telah melakukan apa? Kyurel sangjae tamas soyo. Saya telah memasukkan, rolnya di sini ya. Saya telah memasukkan jeruk ke kardus. Nomor tiga, mul heya tuyo. Jadi ya tuyo harus melakukan apa? Jadi yecho kiro capcorel jeko heya tuyo. Jadi harus menyingkirkan atau harus menghilangkan ya. Saya cenderung ke menyingkirkan, harus menyingkirkan rumput liar dengan menggunakan yechoki. Itu adalah alat memotong rumput. Yang nomor 4, mulaku isoyo, jadi sedang melakukan apa? Buksongae 봉지를 세우고 있어요. Jadi 세우고 isoyo artinya adalah sedang ya, sedang menutupi ya. Kata bungji itu adalah kertas pelindung buah pada boksonga, itu buah persiknya. Selanjutnya yang munbob ya 여러분, yang tata bahasa 2 ini. Jadi tata bahasa 2 ini bentuknya adalah jimalko. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya jimalko, itu artinya apa? Itu melekat pada kata kerja dan menunjukkan bahwa tindakan dalam kalimat tersebut harus dilakukan, bukan melakukan tindakan dalam kalimat sebelumnya. Ya, kita belajarnya simpel aja ya. Pokoknya intinya kalau ada kata kerja belakangnya jimalku, itu artinya adalah jangan, gitu aja, simpel aja. Sekarang kita langsung aja ke contohnya ya Yorpun. Saya besarkan biar lebih mantap ya. Oke, contohnya 사과를 상자에 담지 말고 분류 작업부터 하세요. Jadi jimalku itu jangan ya. Jangan memasukkan, rolnya di sini ya Yarpun ya. Jangan memasukkan apelnya ke kardus, kemudian 분류 작업부터 하세요. Jadi lakukanlah mulai pekerjaan atau bekerjalah mulai 분류 itu adalah pensortiran atau lakukanlah mulai pekerjaan pensortiran. Terus bawahnya 오늘은 너무 추우니까, jadi 오늘 itu adalah hari ini ya. Hari ini dikarenakan amat sangat dingin, 작업을 하지 말고 jangan bekerja, kemudian 쉽시다, ayo kita istirahat. Terus bawahnya 더우니까 에어컨을 끄지 말고 켜두세요. Jadi dikarenakan panas, jimalku jangan mematikan AC-nya, kemudian 켜두세요. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada kata menaruh atau meletakkan, berarti 켜두세요 artinya adalah nyalakanlah, seperti itu.
Selanjutnya yang nomor 1 ini ya 여러분, 알맞은 것을 골라 pilihlah hal yang benar 보기와까지 문장을 완성하세요. jadi sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Oke, kosakatanya kita artikan terlebih dahulu ya 여러분. Kata pota itu artinya adalah melepas, kata duda itu menaruh, kata purida itu artinya adalah menaburkan, kata olla kata itu artinya adalah pergi, menaiki. sekarang contohnya ya 여러분, masker을 벗지 말고 쓰고 하세요. jadi 지말고 itu jangan ya, jangan melepas maskernya, kemudian lakukanlah dengan memakainya, seperti itu. terus nomor 1, 참외를 거기에 두지 말고 저쪽으로 옮기세요. jadi 지말고 itu jangan ya, jangan menaruh ya, jangan menaruh. Rolnya di sini, jangan menaruh camwe itu ada melon Korea itu ya, jangan menaruh melon Koreanya di situ ya, di situ. 저쪽으로 옮기세요. jadi pindahkanlah ke sebelah sana. sekarang yang nomor 2 ya 여러분, 아직 비료를 뿌리지 말고 기다리세요. jadi masih Jimalku jangan menaburkan pupuk, jadi masih jangan menaburkan pupuk, atau kita artikan itu adalah masih belum boleh untuk ditaburi pupuk, kemudian 기다리세요, tunggulah gitu. nomor 3, 사다리에 올라가지 말고 ya, jangan pergi menaiki tangga, kemudian 아래에서 따세요, jadi petiklah dari bawah, seperti itu ya, jadi petiklah di bawah, seperti itu. selanjutnya yang latihan 2 ini ya 여러분, 그림을 보고, jadi lihatlah gambar, kemudian 대화를 완성하세요, jadi sempurnakanlah percakapannya. yang nomor 1 ya 여러분 ya, 잡초를 뽑을까요? kalau ada kalimat belakangnya elkayo itu artinya adalah meminta saran kepada orang lain, atau kita artikan itu bisa juga diartikan memberi saran, yaitu bagaimana kalau ya. jadi 잡초를 뽑을까요 ya, bagaimana kalau kita mencabut rumput liarnya, seperti itu ya. 네, 그런데 뿌리가 깊으니까, jadi ya akan tetapi dikarenakan puri itu akarnya itu sangatlah dalam. 손으로 뽑지 말고 호미를 사용하세요. jadi jangan mencabutnya dengan menggunakan tangan. lalu 호미로 사용하세요, gunakanlah ini ya, cangkul tangan atau beliung ini. sekarang yang nomor 2, 상자를 옮길까요? ya, bagaimana kalau kita memindahkan kardusnya? 네, 그런데 무거우니까 ya, akan tetapi dikarenakan berat. 손으로 옮기지 말고, jangan memindahkannya dengan menggunakan tangan. lalu 수레로 옮기시오, pindahkanlah dengan menggunakan sure atau gerobak tangan ini ya. terus nomor 3, 사과를 더 딸까요? jadi bagaimana kalau kita memetik lagi apelnya, seperti itu. 아니요, 사과를 따지 말고 ya, tidak, jangan memetik apelnya lagi, maksudnya itu 분류해서 sortirlah, lalu 상자에 담으세요, lalu masukkanlah ke kardusnya. nomor 4 ya 여러분, 복숭아 나무에 농약을 찔까요? bagaimana kalau kita menyemprotkan pestisida pada pohon buah persiknya? 아니요, 지금 농약을 치지 말고, tidak, sekarang itu jangan menyemprotkan pestisida. lalu 복숭아부터 세우세요, jadi tutupilah ya dari punji, itu adalah kertas pelindung buahnya ya, seperti itu. ini ya, yang namanya ini ya, kertas pelindung buahnya, tutupilah mulai dari kertas pelindung buahnya.
Selanjutnya yang Tehwa iya ya Rebun, yang percakapan dua ini ada percakapan antara Panjangnim, Pak Mandor dan Ajicha. Jadi Panjangnim, Pak Mandor berkata, Jumare bika untaku hanika, 오늘은 복숭아부터 땁시다. Jadi Jumare pada akhir pekan nanti dikarenakan takohata itu katanya, dikarenakan katanya akan turun hujan. 오늘은 ya hari ini, ayo kita memetik mulai dari buah persiknya. Ya maksudnya itu hari ini ayo kita petik buah persiknya. Lalu yang Ajicha ini menjawab, 복숭아를 처음 따는 분인데 어떻게 하면 돼요? Jadi aku itu baru mencoba memetik pertama kali buah persik ya. Jadi ya 어떻게 하면 돼요? Ya baiknya jika saya melakukannya itu bagaimana? Lalu yang Panjangnim ini Pak Mandor menjelaskan 먼저 복숭아 나무 가지를 위로 올리세요. Jadi pertama-tama itu atau terlebih dahulu naikkanlah ke atas ya dahan atau ranting buah persiknya. 그리고 kemudian 초록색 복숭아는 ya buah persik yang warna hijau 따지 말고 jangan dipetik. Kemudian 붉은 복숭아만 따면 돼요. Bisa jika kamu memetiknya hanya buah persik yang warna merah tua. Lalu yang Ajicha menjawab, 그런데 복숭아를 손으로 따요. Akan tetapi, apakah memetik buah persiknya itu dengan menggunakan tangan? Panjangnim menjawab, 네, 익은 복숭아는 ya buah persik yang sudah matang. 옆으로 살짝 돌리면 jika kita memutarnya sedikit saja ke samping 쉽게 딸 수 있어요. Maka al-su'id itu bisa, maka kita bisa memetiknya secara mudah. 복숭아에 털이 있으니까 ya dikarenakan 복숭아 itu adalah buah persik ya, dikarenakan ada bulu pada buah persiknya atau dikarenakan pada buah persiknya itu mempunyai bulu. 장갑을 벗지 말고 kita jangan melepas sarung tangan, kemudian 꼭 끼고 따세요. Jadi petiklah dengan memakainya. Ya, kata kok itu wajib atau mutlak ya. Jadi mutlak kita itu harus petiklah dengan memakainya. Seperti itu. Sekarang kita dengarkan listeningnya ya, walaupun ada di track 250. Ya, selamat mendengarkan. 주말에 비가 온다고 하니까 오늘은 복숭아부터 땁시다. 복숭아를 처음 따보는데 어떻게 하면 돼요? 먼저 복숭아 나뭇가지를 위로 올리세요. 그리고 초록색 복숭아는 따지 말고 붉은 복숭아만 따면 돼요. 그런데 복숭아를 손으로 따요? 네. 익은 복숭아는 옆으로 살짝 돌리면 쉽게 딸 수 있어요. 복숭아에 털이 있으니까 장갑을 벗지 말고 꼭 끼고 따세요. 이렇게 따면 돼요? 맞아요. 그런데 복숭아를 손으로 세게 누르면 손자국이 남고 검은색으로 변하니까 조심해야 돼요. Selanjutnya 대답해봐요. Ya, mari coba kita menjawabnya ya, walaupun yang pertanyaan pertama, 아지자지는 오늘 무슨 일을 할 거예요? Jadi kita penggal dari sini, saudara Ajicha hari ini itu kemungkinan akan melakukan pekerjaan apa ya saudara Ajicha ini? Ya, jelas ya memetik 복숭아 tadi ya. Jadi jawabannya itu adalah 복숭아를 따요 gitu aja ya. 복숭아를 따요. Jadi memetik buah persik. Nomor 2, 복숭아는 어떻게 따요? Jadi buah persik itu
memetiknya bagaimana, maksudnya itu buah persik itu cara metiknya itu bagaimana. Jadi jawabannya itu yang ini ya Yarbun ya. Oke, dari sini 복숭아 나무 sorry 복숭아 나무 가지를 위로 올리세요. Jadi naikkanlah ke atas buah persiknya. Seperti itu ya. Jadi naikkanlah ke atas dahan buah persiknya. 그리고 kemudian 초록색 복숭아는 buah persik yang warna hijau itu jangan dipetik ya. taji 말고 jangan dipetik. Kemudian 붉은 복숭아만 따면 돼요. Bisa jika kita memetik hanya buah persiknya yang warna merah tua saja. Seperti itu jawabannya. Selanjutnya, 지식된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Oke, mari kita bahas ya Irbun. Ntar saya besarkan dulu. Oke, 상자에 담다 itu memasukkan ke kardus. teroke sita itu memuat ke truk. Seperti itu ya. Kita masukkan jadi kalimat seperti ini ya. 사과를 상자에 담아서. Jadi memasukkan relnya di sini memasukkan apel ke kardusnya. Lalu teroke 실어주세요. Saya mohon untuk memuatnya ke truk. 이 사과를 다 상자에 담으면 돼요. Apakah bisa jika memasukkan ke kardus semua apel ini? Seperti itu. 아니요, 작은 사과는 상자에 담지 말고. Jadi tidak. Jadi jangan. Sorry, dari sini ya. Tidak, apel yang kecil itu jangan dimasukkan ke kardus. Kemudian 큰 사과만 담으세요. Jadi masukkanlah hanya apel yang besar saja. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kosakata yang di bawahnya ya, Bun ya. Coba kosakata yang di bawahnya kita artikan. Oke, tada itu memetik ya, terus namu midero 옮기다 memindahkan ke bawah pohon atau memindahkannya ke bawah pohon, seperti itu. Oke, jadi 사과를 ya 사과를 taso ya sakwar taso, jadi memetik ya, kata tata itu memetik. sakwar taso memetik apelnya. Lalu namu midero 옮겨주세요. 옮겨주세요, saya mohon untuk memindahkannya ke bawah pohon. Seperti itu. 이 사과를 따면 돼요. Jadi apakah bisa jika memetik semua apel ini? Seperti itu. 아니요, 작은 사과는 tidak. Apel yang kecil itu 따지 말고 ya, janganlah dipetik ya, janganlah dipetik. Lalu 큰 사과만 따세요. Jadi petiklah ya, tak petiklah hanya apel yang besar. Yuyungan pioyon, jadi ekspresi yang bermanfaat ya Yarbun, yaitu ada kata cukelpon hesoyo. Jadi elpon hesoyo, pola kalimat elpon hesoyo itu artinya adalah hampir saja. Seperti itu ya. Kata cukta itu artinya adalah mati. Kalau cukelpon hesoyo itu adalah hampir saja mati. Seperti itu ya. Berlaku juga untuk untuk kata lainnya ya. Pokoknya kalau ada kata elpon hesoyo seperti ini, itu artinya adalah hampir saja. Terus yang ini kalimatnya 이 많은 상자를 혼자 다 옮겼어요. Apakah telah memindahkan semua sendirian ya, apakah telah memindahkan semuanya sendirian kardus yang banyak ini? Seperti itu. 네, 힘들어서 ya, sebab sangatlah kelelahan ya, saya itu hampir saja mati. Seperti itu. Coba kita dengarkan ya Yarbun, lalu kita pahami di track 251 ini. 죽을 뻔했어요. 이 많은 상자를 혼자 다 옮겼어요? 네. 힘들어서 죽을 뻔했어요.
Sekarang kita lanjutkan yang Munwawa Jangbo, jadi budaya dan informasi. Jadi budaya dan informasi yang akan kita bahas di bab 45 ini adalah tentang smart farm. Jadi smart farm itu adalah smart farm ya, dalam bahasa Inggris ini artinya adalah pertanian cerdas. Mari kita baca artikelnya ya, pelan-pelan lalu kita pahami. 스마트팜은 농업의 정보 통신 기술을 접목하여 농작물을 효율적으로 관리하는 농업 시스템입니다. Jadi smart farm itu ada smart farm, 농업 sistem itu adalah sistem pertanian, 관리하는 yang mengelola, 효율적으로 secara efisien, 농작물 tanaman atau produk pertanian, 접목하여 itu menerapkan atau mencangkok ya. Terus 정보 통신 기술, 기술 teknologi, 통신 komunikasi, 정보 informasi. Jadi 정보 통신 기술 adalah teknologi informasi dan komunikasi, 농업의 pada pertanian. Kita penggal dari partikel subjek ya Yarbun ya. Smart farm itu ada smart farm itu adalah sistem pertanian yang mengelola secara efisien produk pertanian atau tanaman dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi pada pertanian. 스마트팜은 농작물의 생산성을 향상시키고 노동력을 절감하게 해주며 친환경 농업을 실현하는 데 도움을 줍니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek en ya. Smart farm itu adalah smart farm itu 도움을 줍니다. membantu 실현하는 데 mewujudkan 친환경 농업 pertanian ramah lingkungan. 절감하게 해주며 itu membantu mengurangi 노동력 tenaga kerja. 양상시키고 dan meningkatkan 생산성 produktivitas 농작물 produk pertanian atau tanaman. Smart farm itu membantu mewujudkan pertanian ramah lingkungan atau pertanian yang ramah lingkungan dengan membantu mengurangi tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas tanaman. 스마트팜은 딸기, 수박 등의 과일류부터 상추, 청경채 등의 채소류와 바질, 로즈마리 등의 허브류에 이르기까지 다양한 농작물을 재배하는 데 활용되고 있으며 ya, kita penggal dari partikel subjek en ya Yarbun ya. Jadi smart farm itu smart farm, 활용되고 있으며 itu diaplikasikan 재배하는 데 untuk membudidayakan tayangan 농작물 berbagai macam tanaman irekikaji hingga sampai 허브류, herbal-herbalan 등의 yang berupa rosemary, basil, kemangi, 채소류와 dengan sayur-sayuran 등의 yang berupa 청경채, sawi hijau, 상추, selada. 과일류부터 mulai dari buah-buahan 등의 yang berupa subak, semangka, talki, stroberi. Jadi kita artikan smart farm itu diaplikasikan untuk membudidayakan berbagai macam tanaman ya, mulai dari buah-buahan yang berupa semangka, lalu stroberi hingga sampai herbal-herbalan yang berupa rosemary, kemangi, dan jenis-jenis sayuran yang berupa 청경채, sawi hijau, dan selada. 미래 농업의 중요한 요소로 더욱 주목받고 있습니다. 주목받고 있습니다. Itu mendapatkan perhatian 더욱 yang lebih, 요소로 sebagai unsur, 중요한 yang penting, 미래 농업 pertanian masa depan, dan mendapatkan perhatian yang lebih sebagai unsur yang penting untuk pertanian masa depan.
스마트팜은 농작물의 성장 환경을 관리하기 위하여 센서와 네트워크 기술을 활용하고 성장 조건을 최적화하기 위하여 빅데이터와 인공지능 gi술을 활용합니다. Jadi smart farm ya itu adalah smart farm, kita penggal dari sini. Lalu 활용하고 memanfaatkan gisul teknologi network gisul teknologi jaringan, sensor 관리하기 위하여 untuk mengelola 성장 환경 lingkungan pertumbuhan 농작물 tanaman. Jadi kita artikan smart farm itu memanfaatkan teknologi jaringan dan sensor untuk mengelola lingkungan pertumbuhan tanaman. Kemudian 활용합니다. memanfaatkan gisul teknologi 인공지능 kecerdasan buatan, big data dan data besar 최적화하기 위하여 untuk mengoptimalkan 성장 조건, kondisi pertumbuhan. Jadi ini kita artikan dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan data besar ya untuk mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Jadi kita artikan dari awal itu seperti ini ya. Jadi smart farm itu memanfaatkan teknologi jaringan dan sensor untuk mengelola lingkungan pertumbuhan tanaman. Kemudian memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan data besar untuk mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. 이와 같은 스마트팜 기술은 농작물의 수확량과 품질을 향상시키고 자원을 효율적으로 관리할 수 있도록 해줍니다. Jadi 해줍니다, membantu 관리할 수 있도록 supaya bisa mengelola 효율적으로 secara efisien 자원 sumber daya alam, 향상시키고 dan meningkatkan 품질 kualitas 수확량 jumlah panen 농작물 tanaman atau produk pertanian gisul teknologi smart farm iwa 같은 yang seperti ini. Kita penggal dari partikel subjek ya pun ya. 이와 같은 smart farm gisul은 jadi teknologi smart farm yang sama seperti ini itu ya bisa meningkatkan kualitas dan jumlah panen tanaman. Kemudian itu membantu supaya bisa mengelola secara efisien sumber daya alam. Selanjutnya, 한국은 스마트팜 분야에서 빠르게 성장하고 있는 국가 중 하나입니다. 한국, Korea 중 하나입니다. Satu di antara 국가 negara 성장하고 있는 yang tumbuh 빠르게 secara cepat 분야에서 di bidang smart farm. Jadi kita penggal dari partikel subjek en ya punya. Jadi Hanguk, Korea itu adalah satu di antara negara yang tumbuh secara cepat di bidang smart farm. 한국 정부는 스마트팜을 미래 농업의 핵심 분야로 인식하고 다양한 정책으로 스마트팜의 보급과 발전을 지원하고 있습니다. 한국 정부는 jadi 한국 정부 pemerintah Korea 지원하고 있습니다. mendukung 발전 pengembangan 보급 penyebaran smart farm 정책으로 melalui kebijakan tayangan yang berbagai macam 인식하고 mengakui 핵심 분야로 sebagai bidang inti 미래 농업 ya pertanian masa depan smart farm. Jadi kita penggal dari partikel subjek en ya punya. Jadi Hanguk 정부 pemerintah Korea itu mengakui yang diakui adalah ini aralnya di sini. Jadi pemerintah Korea itu mengakui smart farm itu sebagai bidang inti
bidang inti pertanian masa depan. Kemudian pemerintah juga mendukung ya 지원하고 있습니다. itu mendukung pengembangan dan penyebaran smart farm melalui berbagai macam kebijakan politik. 그 결과 스마트팜 기술이 빠르게 보급되고 있으며 스마트팜 농업의 시장 규모도 2021년 이후 연평균 약 15% 정도의 성장률을 보일 정도로 크게 확대되었습니다. 그 결과 hasilnya itu 스마트팜 기술 teknologi smartfarm 빠르게 보급되고 있으며 itu menjadi tersebarluaskan secara cepat. Lalu smartfarm 농업의 시장 규모도 lalu skala pasaran pertanian smartfarm ya. Jadi skala pasaran pertanian smartfarm pun 2021년 이후 setelah tahun 2021 연평균 rata-rata per tahunnya 약 15% 정도의 성장률을 보일 정도로 크게 확대되었습니다. 확대되었습니다 meningkat ya, 크게 secara besar. Jadi 크게 확대되었습니다 itu meningkat secara besar ya. 정도 itu derajat atau taraf ya. Taraf yang bisa kita lihat, yang bisa terlihat itu 성장률을 persentase pertumbuhannya itu sekitar 15% ya, kira-kira per tahunnya. Selanjutnya 확인해요. Mari kita periksa kembali ya 여러분, konfirmasi kembali. 농작물 재배에 필요한 어휘와 표현을 사용할 수 있다. Kita bisa menggunakan ekspresi dan kosakata yang diperlukan pada pembudidayaan tanaman. Terus bawahnya 작물 재배와 과수 재배 방법에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab tentang cara pembudidayaan buah atau cara budidaya buah-buahan dan budidaya tanaman. Lalu bawahnya 작업 중 금지 사항에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang 사항 itu hal ya, atau suatu. Gemji itu larangan. Jadi gemji sang itu adalah suatu larangan atau hal larangan. Jadi kita bisa berbicara tentang suatu larangan di tengah-tengah kerja. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분, yang nomor 1. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Oke, kata kucu를 따고 있습니다. Jadi kucu를 따고 있습니다. Ko itu sedang memetik. Kata kucu itu adalah cabai ya. Sedang memetik cabai. Berarti gambar nomor berapa ya 여러분? Jelas ya. Gambar nomor 2. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang soal nomor 2 sampai nomor 3 ya 여러분. 빈간에 들어갈 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar, pergi masukkan ke pinggan. Intinya kita disuruh mengisi pinggan ini ya 여러분. Kira-kira itu jawaban yang cocok itu adalah kosakata nomor 1, 2, 3 atau 4 seperti itu. Mari kita bahas yang nomor 2. 모종을 심기 전에, 기전에 itu sebelum, 심다 itu menanam. Sebelum kita menanam bibit, 점을 뿌립니다. Kita itu menaburkan, namanya apa kira-kira? 그러면 jika begitu 땅에 영양분이 많아져서, ya jika begitu nanti pada tanah tersebut itu akan menjadi banyak bahan nutrisi. Lalu 작물이 든든하게 자랄 수 있습니다. Lalu tanamannya itu bisa tumbuh secara kuat seperti itu ya. Kira-kira sebelum menanam bibit itu menaburkan apa? Nomor 1, siap itu benih ya, siap. Nomor 2, 농약 pestisida. Ya, sebelum menanam bibit itu ditaburi pestisida, mati tanamannya ya. Jelas bukan ini ya. Kata nomor 3 itu gorem, itu pupuk. Nomor 4 itu nakyop. Nakyop itu daun yang berguguran. Daun yang berguguran itu nakyop. Jadi jawabannya adalah sebelum kita menanam bibit, menaburkan namanya gorem, pupuk. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 ya 여러분.
포도에 봉지를 농약이 포도에 닿지 않습니다. Jadi mion itu artinya adalah jika ya Yarun ya, karena kosakatanya ini ada mionnya semua, jadi kita artikan mion jika kita ya plastik pelindung buah pada anggur, maka 농약 itu adalah pestisida itu tidak akan menyentuh pada anggur tersebut ya. Kira-kira itu jika apa? Nomor 1, jika kita memindahkan plastik pelindung buah pada anggur, ya kurang cocok ya. Nomor 2, jika kita mencabut plastik pelindung buah pada anggur, maka pestisida tidak akan menyentuh pada anggur tersebut ya, justru malah menyentuh ya, karena kamu cabut ya. Nomor 3, seuyumion itu adalah jika kita memasang atau jika kita menutupi plastik pelindung buah pada anggur, maka pestisida tidak akan menyentuh pada anggur tersebut. Ya, jadi jawabannya adalah nomor 3 ya, Bun ya. 3 itu memasang atau menutupi. 그리고 kemudian 비해맞지 않고 새가 먹는 것도 방지할 수 있어서 좋습니다. Jadi kemudian so itu sebab ya. Sebab al-suit itu bisa. Sebab bisa mencegah ya, sebab bisa mencegah hal dimakan oleh burung dan tidak kehujanan, maka itu sangatlah bagus sekali. Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya. Seuyumian itu jika kita memasang. Jadi kalau kita artikan, jika kita memasang plastik pelindung buah pada anggur, maka pestisida tidak akan menyentuh pada anggur tersebut. Kemudian, sebab bisa mencegah dimakan oleh burung ya, dan tidak kehujanan, maka itu sangatlah baik sekali. Jawabannya adalah yang nomor 3. Nomor 4, pakemion itu jika kita menancapkan. Kalau menancapkan itu bukan menancapkan plastik ya, tapi kalau menancapkan itu adalah menancapkan paku ya. Jadi nomor 4 ini tidak sesuai. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분, 다음은 무엇에 대한 설명입니까? Jadi berikut ini adalah penjelasan tentang apa ya, seperti itu ya. Mari kita bahas. 밭에서 고구마를 캐거나 잡초의 뿌리를 제거할 때 손에 들고 사용하는 작업 도구입니다. 작업 도구 peralatan kerja sayangan yang digunakan 손에 들고 dengan digenggam pada tangan 제거할 때 saat menyingkirkan 잡초의 뿌리 akarnya rumput liar 거나 ataupun 고구마를 캐다 menggali ubi jalar 밭에서 di ladang. Kita artikan peralatan kerja yang digunakan dengan digenggam pada tangan atau digenggam di tangan ya, saat menyingkirkan atau saat akan menghilangkan akarnya rumput liar ataupun kita akan menggali ubi jalar di ladang, itu namanya apa? Nomor 1, sap. Sap itu sekop. Nomor 2, humi. Humi itu adalah cangkul tangan ya, humi cangkul tangan. Kokwengi itu pangkur atau cangkul yang besar itu ya. Terus nomor 4, mojungsap itu adalah cetok ya, cetok atau sekop yang kecil itu ya, cetok itu. Jadi jawabannya nomor berapa? Karena ini digunakan untuk menghilangkan akarnya rumput liar. Jadi kita cukup memakai humi atau cangkul yang kecil atau cangkul tangan ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 5 ya 여러분, 다음 글을 읽고 jadi baca artikel berikut ya. Kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini. Mari kita bahas. 스마트팜은 생산성을 향상시키기 위하여 정보통신 기술을 활용하는 농업 방식입니다. Kita penggal dari partikel subjek en. Smartfarm itu adalah smart farm ya, jadi pertanian cerdas. Itu adalah bangsik, itu metode pertanian yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 기위하여 untuk meningkatkan produktivitas.
Big Data와 인공지능 기술을 활용하여 dengan kita memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan data besar, 농작물의 성장 조건을 최적화하기 때문에 노동력을 줄이는 데도 도움을 줍니다. Itu bisa membantu mengurangi tenaga kerja disebabkan 최적화하기 itu artinya adalah mengoptimalkan, disebabkan mengoptimalkan kondisi pertumbuhannya tanaman. 한국에서는 스마트팜을 활용하여, jadi di Korea dengan memanfaatkan smartfarm ya, 과일 삼채소뿐만 아니라 bukan hanya sayuran yang segar dan buah-buahan saja, 허브 재배도 하고 있습니다. Tapi melakukan juga pembudidayaan herbal-herbalan. 그리고 정부에서는 스마트팜 보급과 발전을 위해 다양한 정책으로 지원하고 있습니다. Jadi 그리고 kemudian ya di 정부 pemerintah ya, kemudian dari pemerintah itu juga memberikan dukungan ya, mendukung gitu ya, atau memberikan dukungan melalui berbagai macam kebijakan untuk pertumbuhan dan penyebaran smart farm seperti itu. Kita artikan pilihannya ya 여러분. Yang opsi pertama, 스마트팜은 정부의 지원 없이 운영되고 있습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek ya 여러분. 스마트팜 itu adalah smart farm, itu beroperasi atau sedang beroperasi atau sedang dikelola juga bisa ya. Jadi 운영되다 itu adalah dikelola atau dioperasikan ya. Jadi smart farm itu dioperasikan tanpa adanya dukungan pemerintah ya. Padahal tadi pemerintah itu ikut andil ya dalam smart farm itu ya. Bukan kok tidak ada dukungan dari pemerintah, tapi ada ya. Jadi nomor satu ini tidak sesuai. Nomor dua, 스마트팜 방식을 이용하면 jika kita menggunakan metode smart farm, 사람이 해야 할 일이, jadi pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang 많아집니다. Itu menjadi banyak ya. Padahal kalau menggunakan smart farm itu malah menjadi pekerjaannya itu sedikit, bukan menjadi banyak ya. Jadi nomor dua ini tidak sesuai. Nomor tiga, 한국에서는 스마트팜 방식으로 삼채소를 재배하지 않습니다. Jadi kita penggal dari sini di Korea ya, di Korea itu tidak membudidayakan sayuran ya dengan metode smart farm. Padahal tadi membudidayakan sayuran dan buah-buahan ya, malah bukan hanya ini ya, tetapi juga herbal-herbalan juga. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai. Nomor 4, jadi jawaban jelas ya, 1, 2, 3 nggak cocok, jawabannya nomor 4. Oke, kita artikan aja nomor 4. 스마트팜은 농작물의 성장을 위해 인공지능 기술을 활용합니다. Jadi ini ya, kita penggal dari sini, smart farm itu memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk pertumbuhan tanaman. Oke, jadi jawabannya itu yang paling tepat adalah yang nomor 4 ya, 여러분. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya, 여러분. Yang nomor 1, 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut, kemudian dari 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba nomor 1 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 사장님, 이제 뭘 할까요? 저쪽에 있는 사과를 따주세요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya, 여러분. 사장님, 이제 뭘 할까요? Seperti itu ya. Jadi Pak Mandor, saat ini sebaiknya saya melakukan apa? Seperti itu ya. Jadi yang wanita berkata seperti itu. Lalu yang bosnya menjawab, 저쪽에 있는 사과를 따주세요. Jadi saya mohon untuk memetik
apel yang ada di sana. Seperti itu ya. Jadi saya mohon untuk memetik apel yang ada di sana. Berarti jawabannya nomor berapa ya, 여러분? Jadi jawabannya adalah yang memetik apel. Berarti 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 2 sampai nomor 3 ya, 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 물음의 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 1 ya, opsi pertama ini 네, 배추를 담을게요. Jadi ya, saya akan memasukkan sawi putihnya. Nomor 2, 아니요, 배추가 있어요. Tidak ada sawi putih, seperti itu ya. Jadi tidak ada sawi putih. Nomor 3, 네 배추를 뽑아주세요. Jadi ya, saya mohon untuk mencabut sawi putihnya, atau saya mohon untuk, kata 뽑다 itu bisa diartikan mencabut. Kalau untuk sawi putih bisa diartikan memanen ya. Saya mohon untuk mencabut sawi putihnya, atau saya mohon untuk memanen sawi putihnya. Terus nomor 4, 아니요, 배추를 좋아해요. Jadi tidak suka sawi putih ya, tidak menyukai sawi putih. Coba nomor 2 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 배추를 뽑을까요? 1. 네, 배추를 담을게요. 2. 아니요, 배추가 있어요. 3. 네, 배추를 뽑아주세요. 4. 아니요, 배추를 좋아해요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya, 여러분 ya. Jadi ingat, kalau ada pola kalimat belakangnya el-kayo, itu fungsinya untuk meminta saran atau pendapat dari orang lain, atau bisa juga diartikan sebagai memberikan nasihat kepada orang lain ya. Jadi ini bisa diartikan bagaimana kalau, bisa juga diartikan apakah sebaiknya apabila digunakan untuk meminta saran kepada orang lain ya. Jadi 배추를 뽑을까요? Seperti itu ya. Bagaimana kalau saya mencabut sawi putihnya? Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, bagaimana kalau saya mencabut sawi putihnya? Jadi jawabannya adalah nomor 3. 네, 배추를 뽑아주세요. Jadi ya, saya mohon untuk mencabut sawi putihnya. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya, 여러분. yang opsi pertama, 점심 먹고 질 거예요. Kata cita ya, 여러분 ya. Kata cita itu artinya banyak ya. Kalau untuk permainan ya, gitar cita itu artinya adalah memainkan ya. Bisa diartikan memainkan apabila berhubungan dengan alat musik. Bisa diartikan dengan menyemprotkan apabila dihubungkan dengan pestisida. Misalnya 농약을 cita itu adalah menyemprotkan pestisida. Cita bisa diartikan dengan memasang apabila dihubungkan dengan jaring pagar ya. Misalnya ada jaring pagar itu memakai kata cita. Jadi diartikan memasang. Memasang jaring pagar itu dengan kata cita ya, memasangnya itu. Tapi di nomor 3 ini kata cita itu difungsikan artinya sebagai menyemprotkan karena hubungannya dengan obat pertanian. Nomor 1, opsi pertama, 점심 먹고 질 거예요. Jadi makan siang, kemudian saya akan menyemprotkannya. Nomor 2, 과수원에서 질 거예요. Kemungkinan saya akan menyemprotkannya di kebun buah. Nomor 3, 다린두 씨가 질 거예요. Jadi saudara Darindulah yang akan menyemprotkannya. Nomor 4, 3시간 동안 질 거예요. Jadi akan menyemprotkannya selama 3 jam. Seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya yang nomor 3, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 언제 농약을 칠 거예요? 1. 점심 먹고 칠 거예요. 2. 과수원에서 칠 거예요.
3. 달인두 씨가 칠 거예요. 4. 3시간 동안 칠 거예요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 언제 농약을 질 거예요. Jadi 언제 itu kapan ya. Kapan kemungkinan akan menyemprotkan pestisidanya. Seperti itu ya. Kapan kemungkinan akan menyemprotkan pestisidanya. Jadi jawabannya nomor berapa ya 여러분? Ya, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya. 점심 먹고, jadi saya makan siang, kemudian saya akan menyemprotkannya. Jadi seperti itu. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi, dengarkanlah berikut ini, kemudian pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan atau sebagai kata yang berhubungan gitu ya. Opsi pertama, 빨리해서 다행이에요. Jadi sebab melakukannya secara cepat, syukurlah. Jadi syukurlah sebab melakukannya secara cepat. Nomor 2, 야생동물이 많이 와요. Jadi binatang liar itu banyak datang atau banyak yang berdatangan. Nomor 3, 힘드니까 dikarenakan capek, 저도 saya juga 같이 해요. Akan melakukannya sama-sama. Nomor 4, 울타리망이 무거워서 힘들었어요. Jadi ultarimang itu adalah jaring pagar. Jaring pagarnya sebab sangatlah berat, maka 힘들었어요 sangat melelahkan sekali. Jadi sangatlah pokoknya capek sekali ya, sangatlah membuat capek sekali gitu ya. Coba kita dengarkan nomor 4 lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (4번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 밤마다 야생동물이 자꾸 내려와서 울타리망을 설치할까 해요. 1. 빨리 해서 다행이에요. 2. 야생동물이 많이 와요. 3. 힘드니까 저도 같이 해요. 4. 울타리망이 무거워서 힘들었어요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 밤마다 야생동물이 자꾸 내려와서 울타리망을 설치할까 해요. Jadi 밤마다, jadi setiap malam, itu sebab ya, sebab kata 야생동물 itu adalah binatang liar. Jadi setiap malam binatang liar itu sebab sering kali datang. Ya, saya berpikir ingin memasang jaring pagar seperti itu ya. Nomor itu, jadi setiap malam binatang liar itu sebab sering kali datang. Maka saya berpikir ingin memasang jaring pagar. Jadi jawabannya itu yang nomor berapa yang berhubungan itu? Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 3 ya. 힘드니까 dikarenakan capek, maksudnya dikarenakan sangat mengesalkan gitu ya. Dikarenakan sangat mengesalkan. 저도 같이 해요. Saya pun akan melakukannya sama-sama. Jadi akan ikut membuat atau ikut memasang jaring pagar sama-sama. Karena saya juga jengkel gitu loh ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3. 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu apa? Maksudnya itu yang opsi berapa? Yang pertama, 남자는 밭이 어디인지 모릅니다. Jadi laki-laki itu tidak tahu ladangnya itu di mana. Nomor 2, 여자는 삽을 가지고 밭에 갈 것입니다. Jadi wanita itu membawa sekop, kemudian dia itu 것입니다, itu dia itu akan pergi ke ladang. Jadi wanita
membawa sekop, kemudian dia akan pergi ke ladang. Nomor 3, 남자는 비닐을 밭에 남자는 비닐을 밭에 가져다 두었습니다. Jadi laki-laki ini telah membawa. Jadi telah membawa gitu aja ya kita artikan ya. Laki-laki telah membawa plastik ke ladang. Nomor 4, 여자는 창고에 가서. Jadi wanita itu pergi ke gudang. Lalu 삽을 찾아왔습니다. Dia itu datang mencari sekop. Ya, seperti itu ya. Coba nomor 5 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 수레 위에 있던 비닐 못 봤어요? 밭에 가져가야 하는데 없네요. 제가 미리 가져다 두었어요. 창고에서 삽도 꺼내놓고요. 고마워요. 그럼 삽 챙겨서 밭에 먼저 가 있을게요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 수레 위에 있던 비닐 못 봤어요 ya. 못 봤어요. Apakah kamu tidak melihat plastik? Kata don itu artinya adalah yang terus-menerus ya. Yang biasanya terus-menerus berada di atas gerobak tangan, seperti itu ya. Jadi, apakah kamu tidak melihat plastik yang biasanya terus-menerus berada di atas gerobak tangan, seperti itu ya. 밭에 가져가야 하는데, aku itu harus membawanya ke ladang, akan tetapi 없네요, akan tetapi tidak ada gitu ya. Lalu yang wanita ini menjawab, 제가 미리 가져다 두었습니다. 제가 미리 가져다 두었어요. Jadi saya telah membawanya terlebih dahulu. 창고에서 삽도 꺼내놓고요. Kemudian saya juga akan mengeluarkan juga ya, sekop dari gudang, seperti itu. Lalu yang laki-laki menjawab, 고마워요, terima kasih. 그럼 삽 챙겨서, ya kalau begitu saya akan mengambil 삽 ya, 삽 sekopnya. Jadi 그럼 삽 챙겨서, ya kalau begitu saya akan mengambil sekop. Lalu 밭에 먼저 가 있을게요. Jadi aku akan pergi terlebih dahulu, atau aku akan pergi duluan ke gudang. Ke ladang ya, bukan ke gudang. Jadi seperti itu. Kira-kira ini pertanyaannya adalah hal yang sama dengan isi yang telah kita dengarkan di antara berikut ini tadi, itu yang apa? Jadi jawabannya nomor berapa? Oke, jadi jawabannya itu adalah yang nomor 4 ya Bun ya. Jadi 여자는 창고에 가서, jadi wanita itu pergi ke gudang. Lalu 삽을 찾아왔습니다. Jadi dia itu datang mencari sekop, seperti itu. Oke, 정답은 4번입니다. Oke 여러분, kita sudah sampai di bab 45 ya 여러분. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 46 ya. Ya, bagi senior apabila saya ada kesalahan dalam menerangkan atau dalam menjelaskan arti, mohon dikoreksi ya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan dalam mengoreksi, tulis di kolom komentar dengan baik-baik dengan menyertakan menit keberapanya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.